Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dalam praktek video khotbah saya ini, saya ingin berkhotbah tentang kunci masalah hidup. Yang pertama, kita buka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal 17 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian firman Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata bahwa ia memegang kunci dan kerajaan maut. Hal ini berarti ia berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Saudara, maut telah dikalahkan olehnya, sengat maut telah dipatahkan olehnya. Bukankah maut menjadi masalah manusia yang terbesar? Bahkan jadi yang nomor satu. Peter Thiel, pendiri PayPal yang sangat kaya, mengatakan bahwa kematian adalah musuh utama manusia. Itu sebabnya ia menginvestasikan 2 miliar US dollar uangnya untuk menemukan suatu teknologi yang memungkinkan manusia untuk hidup selamanya. Dan Larry Page adalah seorang pendiri Google. Ia juga menginvestasikan uang 750 juta US dollar agar bisa menemukan cara untuk hidup selamanya. Kematian memanglah menjadi masalah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia ini, saudara. Tapi ada kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus memegang kuncinya. Ia mempunyai jawaban dan solusi atas semua masalah kematian kita. Ia mempunyai kuasa untuk memberikan kita kemenangan dan jalan keluar atas kematian. Ia memberikan kita kehidupan yang kekal bersama dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu ayat yang ke-18 bagian akhir. Dikatakan bahwa oleh Tuhan bahwa aku memegang segala kunci maut. Segala kunci maut, bukan hanya satu kunci yang dipegang oleh Tuhan Yesus, tapi segala kunci. Semua kunci maut ada di Tuhan. Apa artinya, saudara? Tuhan Yesus memegang segala kunci maut, berarti ia juga mempunyai segala kunci untuk setiap masalah dan persoalan hidup saya dan saudara. Dan ketika mengalami masalah, banyak sekali orang yang merasa mati hidupnya, merasa tidak ada sama sekali jalan keluar, bahkan sampai kata-kata yang keluar dari mulutnya merasa mati, aku nggak ada jalan keluar dari masalah ini, mati aku, besar sekali masalah ini, sangat rumit, mati aku, gak ada uang, banyaklah. Dan banyak lagi kata-kata yang lainnya yang menandakan kita sebagai manusia sudah tidak bisa melewati masalah itu. Kita menganggap masalah itu paling besar dalam hidup. Kita menganggapnya tidak ada jalan keluar sama sekali. Masalah hidup bagaikan bayang-bayang kematian dan membuat manusia kehilangan harapan dan semangat. Tapi sekali lagi, saudara, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita semua punya jawaban dan harapan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang percaya katakan amin. Nah itu saudara-saudari, mari kita bersukacita, bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan yang memegang kunci maut, kunci masalah hidup saudara dan saya. Masalah yang terbesar aja ya punya kuncinya, apalagi masalah kita, masalah hidup kita
Yakin dan percaya Tuhan adalah pemegang kunci hidup kita, pemegang kunci masalah, pemegang kunci maut. Bukan tanpa alasan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan bagimu. Berarti semua masalah kita itu sebagai beban berat yang kita alami. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah di dalam hidup kita. Jadi serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan menyelesaikan dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah itu. Percaya, Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan kepada kita, karena Dia mempunyai segala kunci atas semua masalah dan persoalan hidup kita. Begitu juga dengan setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada solusi di dalam Tuhan, karena Tuhan memegang segala kunci dalam setiap masalah kita. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang berkata, masalahku ini sangat besar, tidak ada jalan keluar, bagaikan pintu besar yang terkunci dan tidak ada kuncinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan khawatir. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar masalah kita, apapun bentuk masalahnya. Percaya dan serahkan pada Tuhan, cari Tuhan untuk menyelesaikan masalah hidup. Yakin dan percaya jalan keluar akan terbuka untukmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang kedua. Tertulis firman Tuhan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sungguh luar biasa saudara, apapun masalahnya, bagaikan pintu tembaga, bagaikan palang-palang besi, percaya Tuhan sanggup membukakan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Solusi akan Tuhan berikan, jalan keluar Tuhan sediakan bagi saudara. Tuhan Yesus adalah harapan kita yang sejati. Ia adalah tempat pertolongan kita. Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Karena itu saudara, bila sekarang ini saudara sedang mengalami masalah yang berat, seakan-akan saudara merasa bahwa tidak ada jalan keluar lagi dan hilang harapan, datanglah pada Tuhan Yesus dan berdoa, minta pertolongan dan campur tangannya. Masalahmu, percaya, masalahmu bukanlah akhir hidupmu. Masalah bukan membawamu kepada kematian. Percaya dan serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia yang berkuasa untuk menolong hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, saya sudah selesai berbicara. Tuhan yang akan melengkapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tuhan, bagi saudara yang mendengarkan, Tuhan Engkau berkati, urapi mereka agar dapat mengerti apa yang saya bicarakan. Tuhan yang menolong, memberkati, menolong kami dalam setiap masalah hidup kami. Engkau yang akan memulihkan setiap persoalan hidup kami, apapun keluh kesah kami di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya selesai berbicara. Engkau yang akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekian video praktek yang saya buat. Terima kasih dan shalom.